Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelas kimia SMA akan menjelaskan tentang struktur atom, dan submaterinya ini kita bicara tentang isotop, isobar, dan isoton. Mungkin adik-adik sebagian ini kata-kata tersebut masih belum familiar. Jadi kita akan bahas apa itu isotop, isobar, dan isoton. Kita lihat isotop itu adalah atom-atom dari suatu unsur alam yang mempunyai nomor atom sama, tapi nomor massanya berbeda. Jadi sebelum saya lanjut, di alam ini sebenarnya misalnya kita tahu ada gas hidrogen, tapi keberadaannya di alam itu hidrogen punya perbedaan nomor massa. Itulah yang dikatakan isotop. Jadi nomor atomnya sama, tapi nomor massanya berbeda. Unsur-unsurnya juga sama. Misalnya hidrogen di alam itu punya 3 jenis kelimpahan. Yang pertama hidrogen nomor atom 1, nomor massa 1. Yang kedua hidrogen 1, 2. Dan yang ketiga hidrogen 1, 3. Ini biasa disebut deuterio. Dan yang 1, 3 ini disebut triterio. Dan yang pertama ini H11 hidrogen. Selanjutnya helium. Di alam itu ada 2 jenis isotopnya, helium 23 dan 24. Intinya untuk isotop ini nomor atomnya selalu sama, 11, 22, 6, 6, 7, 7, 8 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat isobar. Apa itu isobar? Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki nomor atom berbeda tetapi nomor massanya sama. Itulah isobar. Jadi kebalikan dari isotop. Isotop nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Kalau isobar nomor atomnya berbeda, nomor massanya sama. Jadi seperti ini, nomor massanya dari tritium dan helium 3, tapi nomor atomnya berbeda. Dan unsurnya juga berbeda. Ini karbon dan nitrogen sama, nomor atomnya nomor massanya 14, nomor atomnya berbeda. Begitupun natrium dan magnesium. Selanjutnya isoton. Isoton itu unsur-unsur yang berbeda, nomor atom berbeda, mempunyai neutron yang sama. Nomor atomnya berbeda, nomor massanya berbeda, tapi neutronnya yang sama. Bagaimana cara untuk mengetahui neutron yang sama? Kita pakai rumus mencari jumlah massa, yaitu nomor atom ditambah neutron. Jadi kalau misalnya yang dicari neutronnya, berarti nomor massa dikurang nomor atom. Kita lihat hidrogen dan helium. Ini hidrogen 31, massa dikurang nomor atom. 3 kurang 1, 2. Ini 4 kurang 2, 2. Jadi sama-sama memiliki neutron yang sama, 2 dan 2. Seperti itu. Kalium dan kalsium begitu. 39 kurang 19, 20. 40 kurang 20, 20. Jadi jumlah neutronnya sama-sama 20 dan seterusnya. Selanjutnya kita melangkah mencari kelimpahan unsur di alam berdasarkan isotopnya. Jadi di sini kita bisa lihat nomor massa rata-rata, biasa disingkat dengan AR. Kita lihat contoh soalnya. Oksigen di alam terdiri dari 3 jenis isotop dengan kelimpahan sebagai berikut. O816 99,76%, O817 0,04%, O818 0,20%. Hitung massa atom rata-rata atau disingkat dengan AR dari unsur oksigen ini. Jadi kita lihat 99,76 kali 16. Jadi ini persennya ini dikali dengan nomor massa ini. Ini persennya dikali dengan nomor massanya, persennya dikali dengan nomor massanya. Bagaimana kalau ada 4 isotop? Ya, berarti tambah ini nilai kali persen gitu. Kalau 2 saja ya ini hilangkan. Tapi kebetulan ada 3 ya, pakai 3-3-nya.
per 100. Mengapa per 100? Karena persen per 100. Jadi kali dulu ini, kali dulu ini, kali dulu ini, hasil perkalian ketiga ini jumlahkan, setelah dijumlahkan baru dibagi 100. Begitu caranya. 15,99. Bulatkan saja dengan 16. Jadi air rata-ratanya adalah 16. Untuk soal latihannya kita pakai gas klorin di alam terdiri dari 2 isotop. Jadi kalau 2 isotop, 2 saja ini hilangkan, 2 saja. 75 dikali 35 tambah 25 kali 37 per 100. Hasilnya berapa? Seperti itu. Apa kegunaan kita mempelajari isotop ya? Jadi isotop ini sebenarnya lahir dari sifat keradioaktifan unsur-unsur. Jadi namanya radioisotop ya. Keradioaktifan ini unsur-unsur yang meluruh. Jadi kita lihat 18. Fungsinya itu untuk mengetahui mekanisme reaksi esterifikasi atau reaksi penyabunan. Esterifikasi ini adalah reaksi dalam bahan pangan untuk menentukan rasa nanas, rasa stroberi, rasa buah, atau rasa-rasa yang lain. Jadi misalnya kita minum minuman rasa stroberi. Ya, rasa stroberi ini adalah ester, tapi bukan buah stroberi, tapi rasanya saja yang mirip dengan stroberi. Itu hasil dari reaksi esterifikasi. Inilah fungsinya. Selanjutnya natrium 24 untuk mempelajari peredaran darah manusia dan mendeteksi kebocoran pipa. Jadi untuk mengetahui misalnya di mana letak penyumbatan pembuluh darah. Di situ disuntikan natrium 24 di pembuluh darah kita, dilihat di mana natrium 24 ini terhenti. Ya, jadi ada alat pendeteksinya. I131 untuk mempelajari kelainan pada kelenjar tiroid. Ya, apa ini? Gondok. Selanjutnya Ferrum 59 ya, untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah dengan tubuh. Mengapa gunakan Ferrum 59? Karena sel darah merah kita intinya adalah Fe. Jadi sel darah merah kita intinya adalah besi. Selanjutnya kobalt 60 untuk pengobatan kanker. Ya, jadi untuk membunuh sel-sel kanker digunakan kobalt 60. Selanjutnya P32 untuk mempelajari pemakaian pupuk pada tanaman. C14 untuk menentukan umur fosil dan mengetahui kecepatan terjadinya senyawa pada fotosintesis. Kita pernah belajar sejarah. Di sejarah ada misalnya Pithecanthropus erectus. Pertanyaannya dari mana? Ya, kesimpulan para ahli mengatakan bahwa usia Pithecanthropus erectus ini misalnya lahir pada 3600 sebelum Masehi. Itu diambil dari perhitungan C14. Jadi atom C14 ini meluruh ya, waktu paruhnya berapa? Nah, dihitung di situ. Tapi itu insya Allah akan dilanjutkan akan dipelajari di materi-materi selanjutnya pada jenjang yang lebih tinggi. Saya rasa demikian dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.